Pemirsa, keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Media sosial sepanjang pekan ini diramaikan dengan tagar Save atau Selamatkan Raja Ampat. Pemerintah memang sudah mengambil langkah untuk menyetop sementara operasional perusahaan tambang nikel di Raja Ampat untuk melakukan investigasi lapangan. Angka 446 triliun itu nggak datang dari langit atau mengawang-awang atau mengada-ngada ya. Itu berdasarkan angka itu gue dapat dari model matematika dan model ekonomi dengan pendekatan yang moderat atau realistis, bukan optimis gitu. Nggak juga bisa dibilang konservatif. Jadi di sini gue bakal hitung dan gue jelaskan kepada teman-teman semua bagaimana 446 triliun nilai ekonomi yang berputar ketika kita mengelola Raja Ampat dengan benar selama 50 tahun. Kita masuk dulu ke skenario konservasi. Ini kan kita ada angka 2,5 triliun ini. Supaya teman-teman ketahui Raja Ampat itu salah satu objek wisata paling premium di dunia ya. Karena lu bisa spend a lot of money di situ karena harganya memang mahal-mahal dan memang seharusnya seperti itu. Mengingat begitu berharganya biota laut, ekosistem, dan segala hal yang ada di Raja Ampat. Nah, walaupun mahal, jumlah wisatawannya cukup banyak juga. Itu bisa menyentuh puluhan ribu dalam satu tahun. Di peaknya bahkan bisa mencapai 50 ribu. Dan rata-rata spendingnya, mereka bisa mengeluarkan uang di kisaran 5 juta sampai 15 juta per hari. Dan durasi mereka menginap di Raja Ampat itu bisa sampai 2 minggu. Atau bahkan ada yang 3 minggu. Artinya uang yang berputar dari wisatanya doang itu udah banyak banget. Dan itu tergambarkan dari PAD yang tadi kita jelasin, yang udah kita telusuri dokumennya, yang nilainya menyentuh 31 miliar tahun 2024. Dan lebih tinggi lagi ketika kita lihat angka di tahun 2023. Kedua, dari blue carbonnya, ya kan, supaya teman-teman ketahui di Raja Ampat itu ada 27.800 hektar mangrove. Ketika kita hitung dan kita kalkulasikan di 10 sampai 35 dolar, kalau kita konversi ke dalam rupiah, kita bisa punya cadangan sebesar 4,9 triliun. Itu juga didapat dari yang namanya putaran ekonomi lokal, coral protection, dari perikanan, dan beberapa faktor lain. Jadi angka 2,5 triliun ini sangat-sangat realistis dan masuk akal. Nah, selanjutnya pertumbuhan tahunan 4,5%, ini juga pendekatannya moderat. Terus dengan asumsi semua sektor tetap dijaga dan berkelanjutan. Nah, dari sini kita pakai pendekatan yang namanya Compounding Annual Growth Rate atau CAGR. CAGR. Kalau kita hitung dengan 50 tahun, 0,5 per 49. Maka angka yang kita dapat 21,61 triliun. Dari 21,61 triliun ini kita kumulasikan dalam 50 tahun, kayak yang kita dapat dari kumulasi nilai total kumulatif ini adalah 446 triliun. 446 triliun